Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tapi kali ini dengan tema yang berbeda, dengan channel yang berbeda ya. Jadi sekarang saya dalam hal ini membicarakan tentang misteri di channel 3F Misteri ya. Jadi untuk sepak bola ada 3F Football di sana. Jadi sekarang saya membuat dua channel khusus karena saya terpisah sekarang ya. Dulu kan saya membuat channel semuanya dirangkum jadi gado-gado ya. Sekarang saya akan mencoba lebih spesifik ya. Yang saat ini saya bahas tentang misteri di channel 3F Misteri. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe 3F Misteri biar saya cepat dapat fulus. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang cerita misteri berdasarkan pengalaman teman saya ya, teman main saya di daerah rumah atau di dekat rumah gitu kan. Dan ini ceritanya saat dia sedang sekolah dulu ya, menjelang perpisahan sekolah ya. Jadi yang namanya anak sekolah dulu kan biasa kan ada yang namanya perpisahan gitu kan, baik perpisahan diadakan oleh sekolah ataupun perpisahan mungkin secara personal atau bersama teman-teman sekelas ya gitu kan. Oke. Jadi kisahnya ini sangat memilukan, sangat mengharukan, dan sangat menjadikan ya gitu kan. Tapi ada sisi misteri yang terkandung dalam cerita ini ya. Dan ini sangat tidak disangka-sangka dan membuat semua orang sebagian mungkin akan ada yang tidak percaya. Tapi ini emang betul terjadi sama teman saya ya, dan teman-teman yang lainnya sekelas gitu kan. Diceritakan di saat akhir masa sekolah mereka berencana untuk pergi ke pantai Cipatuja. Oke. Kan kita ketahui yang namanya sekelas itu pasti rumahnya berbeda-beda ya. Dan kebetulan sekelas dia itu teman saya ada yang rumahnya itu ada yang di luar kota ya. Dan untuk kegiatan di Cipatuja mereka melakukannya ya langsung bertemu di lokasi atau di Cipatuja ya. Jadi tidak pergi bersama-sama ya. Jadi di sehari sebelum kegiatan di Cipatuja berkumpul untuk pergi ke Cipatuja mungkin agak banyak gitu kan. Kalau tidak salah katanya sih ada 7 motor gitu kan. Tapi ada satu orang ya rumahnya itu jauh ya, yaitu di Garut sana. Oke. Jadi mereka sudah berkomitmen, mereka sudah sepakat kita ketemu langsung nanti saja di Cipatuja katanya. Jadi tidak berbarengan ya, karena kan yang satu orang tadi kan jauh ya dari Garut, masih harus ke Tasik dulu kan, itu kan jadi makin jauh gitu kan. Singkat cerita mereka melaksanakan perjalanan dengan masing-masing berdasarkan domisili masing-masingnya. Jadi yang dari Tasik pergi dari Tasik, yang dari Singaparna pergi dari Singaparna, dan ada yang dari Garut tadi ya pergi dari Garut. Oke. Lalu singkat cerita ya, jadi mereka akhirnya di perjalanan tidak ada permasalahan apa-apa dan mereka lancar di perjalanan, dan akhirnya jam 3 sore atau jam 4 sore mereka sudah sampai di Cipatuja ya. Oke. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang dari Garut katanya belum datang ya. Jadi itu sudah menunjukkan jam 4 lebih seperempat ya. Lalu tidak lama kemudian akhirnya yang dari Garut datang ya. Akhirnya dia datang ke lokasi, dan dengan tapi ada yang berbeda dari sifat biasanya yang dia lakukan setiap hari di sekolah ya. Dia kan merupakan anak yang mungkin yang gembira, mungkin yang ceria itu kan, dengan kondisi anak-anak kan bisa dibilang ini ada gerombolan anak-anak agak nakal gitu kan. Yang namanya agak nakal kan biasanya aneh kalau dia jadi pendiam gitu kan. Oke. Lalu tanpa menghiraukan apa yang terjadi, mereka berkemas berberes-beres untuk membuat tenda, membuat persiapan untuk kegiatan malam harinya gitu kan. Jadi yang satu buat tenda, yang satu mungkin mempersiapkan makanan, jadi yang satu mungkin melakukan aktivitas lainnya ya. Dan ini yang tadi saya sudah bilang, yang dari Garut dia agak berbedanya luar biasa, beda banget gitu kan. Dimana dia hanya duduk di batu yang agak besar ya, di sekitar pembangunan tenda gitu kan. Jadi yang lain sibuk membuat tenda, dia hanya duduk gitu kan di dekat pembangunan tenda itu ya, di batu besar gitu kan. Lalu yang lainnya malahan kan sambil enggak ada yang agak marah, agak sambil bercanda, "Woi, kerja atuh, yang lain pada kerja kamu diem aja," gitu kan. Dan akhirnya tapi tetap ya si orang Garut itu tidak mempedulikan apa yang disampaikan oleh teman-temannya ya. Dia cuma bilang, "Perutku sakit," katanya gitu aja. Tuh, akhirnya yang lain berkata, "Oh berarti kamu sakit ya, oke kalau kamu sakit diam aja," katanya gitu kan. Jadi yang lainnya agak menghargai ya, karena kan yang sakit jangan dipaksakan untuk bekerja ya gitu kan. Lalu singkat cerita waktu terus berjalan, dan akhirnya maghrib menjelang dan mereka untuk melakukan sholat berjamaah gitu ya, bersama-sama gitu kan, karena waktu sudah menunjukkan azan maghrib gitu kan.
Dan tetap ada yang aneh pada si orang Garut tersebut ya. Di saat yang lainnya ingin melakukan sholat berjamaah, dia tetap duduk di lokasi yang sama ya. Dia tetap duduk dekat tenda yang dibangun di batu tersebut ya. Dan waktu mau diajak sholat maghrib ya, dia cuma berkata tetap ya, saya sakit perut gitu, katanya sakit di perut gitu kan, dengan kata-kata tetap seperti itu ya, dengan ekspresi yang sama, dengan raut muka yang sama, dengan kata bahasa yang sama, sakit perut gitu kan. Oke, makanya yang lain, loh udah aja berobat, katanya kamu nih berobat, katanya kebetulan temannya ada yang bawa obat gitu kan, jadi dia kasihnya diberi obat untuk obat sakit perut ya. Tapi dia bilang tetap ya, bukan sakit perut ini, katanya gitu kan. Nah, obatnya tidak jadi dimakan oleh si orang Garut tersebut, dan akhirnya teman-temannya pergi melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Oke. Lalu singkat cerita, waktu terus berjalan, maghrib menuju isya menuju jam 8, jam 9, akhirnya jam 9 kan ada kegiatan mereka untuk makan bareng dengan cara ya bikin api unggun gitu kan, dengan api unggun, bakar-bakaran dan ngopi, merokok, ngobrol santai gitu kan. Di saat yang lain berkumpul, merokok, ngopi, dan mungkin ngobrol santai, karena kan ini suasana mungkin masa-masa yang mungkin dibilang ini masa terakhir mereka berkumpul seperti ini di waktu SMA gitu kan, karena kan udah sesuai kegiatan ini, mungkin mereka masing-masing ada yang kuliah gitu kan, ada yang mungkin bekerja, mungkin ada juga yang punya aktivitas lainnya, dan yang mungkin yang dikangenin oleh teman-temannya, ada temannya yang kuliahnya jauh gitu, ada yang di luar kota, ada yang bekerja di luar kota itu kan, mungkin saat-saat kebersamaan ini mungkin tidak akan terulang gitu kan. Jadi ini mungkin hari terakhir mereka berkumpul ya, takutnya kan sudah pergi jauh kan, mungkin susah untuk berkomunikasi ya, mungkin cuma lewat telepon aja gitu kan. Oke. Lalu di saat mereka semua bersama ngopi, gitaran, kita orang sambil bermain musik gitu kan, mengobrol rame, riang gitu kan, tetap satu orang yang dari Garut duduk di tempat yang sama, tidak berubah, ekspresi tidak berubah, dengan raut muka yang tidak berubah, dengan tatapan kosong yang tidak berubah, dan ucapannya tetap tidak berubah. Di saat ditanya oleh teman-temannya, "Woi, gabung sini, kita menyanyi," gitu ya, sambil ini jagung bakar gitu kan, sambil makan gitu kan. Dia cuma bilang tetap, "Saya sakit perut." Semuanya kan aneh gitu kan. Akhirnya mereka agak mungkinnya resah gitu kan, kenapa dia dari tadi pas datang sampai sekarang sakit perut, berarti kan ada masalah di perutnya ya. Akhirnya salah satu temannya berinisiatif untuk mencari mungkin semacam puskesmas atau apa ya, kesehatan gitu kan, tempat-tempat kesehatan ya, baik mungkin puskesmas ya di sekitar situ ya. Lalu mereka salah satu orang pergi untuk mencari puskesmas tersebut, dengan mungkin bertanya kepada warga terdekat mengetahui lokasi puskesmas itu sebelah mana, untuk karena ada temannya yang sakit gitu kan. Oke. Lalu saat itu temannya karena sudah malam 9 akhirnya tidak menemukan, katanya sudah tutup gitu kan, karena di sini tidak ada puskesmas yang 24 jam gitu kan. Akhirnya dia kembali ke lokasi teman-temannya berkumpul dan mengatakan bahwa tidak ada puskesmas yang buka malam itu gitu katanya. Dan akhirnya teman-temannya menyarankan si orang Garut tersebut untuk istirahat tidur gitu kan, dan tetap untuk mengurangi rasa sakitnya di perut gitu kan. Dan mungkin tanpa basa-basi si orang cuma bilang, "Aku di sini aja dulu," katanya, justru untuk di sini saya merasa nyaman gitu kan, jadi rasa sakit saya berkurang, jadi saya ingin duduk di sini saja katanya ya. Oke. Waktu terus berjalan, jam 10, jam 11, jam 12. Nah, ini semua mungkin merasa lelah dan ingin beristirahat. Dan akhirnya mereka pergi beristirahat semuanya, dan akhirnya salah seorang bertanya, "Kamu ayo tidur," ke orang Garut tersebut ya. "Ayo tidur. Kamu kan harus istirahat, kamu kan lagi sakit," katanya gitu kan. Tapi tetap ya si orang Garut dengan mungkin menjadi tanda tanya besar buat teman-temannya semua ya, kenapa dia terus bersikap seperti itu ya. Dan dia pas diajak masuk untuk tidur, dia cuma menjawab, "Aku di sini dulu, belum ngantuk," katanya. "Saya ingin merasakan dulu suasana alam, dengan karena sakit perut saya ini sekarang terasa lagi," katanya. "Jadi saya ingin duduk di sini karena saya nyaman duduk di sini," katanya. "Oke," katanya, "tapi kamu hati-hati ya, kalau ngantuk tidur langsung ke dalam," katanya. "Kalau kamu makan itu makanan ada," katanya, "di misting, di tempat khusus makanan kan, mereka sudah membuat makanan dan mereka udah menyimpannya di tempat makanan, jadi kalau mau makan ya tinggal ambil," katanya gitu. Oke. Akhirnya waktu terus berjalan, dan akhirnya yang lainnya tidur, masuk tenda dan untuk istirahat ya. Tapi mungkin 1-2 orang mungkin tetap menyempatkan untuk menanyakan kondisi si orang Garut tersebut ya. Tapi mungkin karena ngantuk, dan mungkin karena kenyang, dan mungkin karena capek, semuanya tidur pulas ya di malam tersebut. Oke.
Lalu waktu terus berjalan, akhirnya menjelang subuh, menjelang pagi, dan menjelang pukul 6 pagi. Oke. Dan pada waktu 6 pagi semua orang bangunnya, karena kan ada yang sholat subuh dulu, ada yang ingin ke air, ada yang ingin buang air gitu kan. Jadi semuanya ada aktivitas pagi-pagi untuk, mungkin karena mereka ingin ada rencana untuk pergi ke pantai itu kan pagi-paginya. Oke. Di saat jam 6 pagi semuanya terperanjat, kaget, dan mungkin shock ya, karena melihat si orang Garut tersebut masih dalam kondisi duduk di batu ya, tempatnya sama pas dia datang. Dia tidak berubah tempat, dia tidak berubah ekspresi, dia tidak berubah dengan pakaian tetap yang sama. Jadi dia tidak berubah keadaan gitu kan. Jadi mereka makin bingung, makin takut gitu kan, apa yang terjadi dengan orang Garut tersebut gitu kan. Oke. Akhirnya mereka berinisiatif, udah kita jangan main, kita obatin aja, katanya temennya dari Garut itu kan. Akhirnya mereka membawa orang yang dari Garut itu ke tempat perawatan, karena katanya jam 7 puskesmas sudah buka katanya gitu, ada berita dari masyarakat. Oke. Akhirnya mereka siap-siap untuk pergi ke puskesmas, dan akhirnya mereka melupakan kegiatan untuk pergi ke pantai ya. Jadi mereka ingin bagi tugas, yang satu menjaga tenda, yang lainnya mungkin sisanya pergi ke puskesmas, karena kan takutnya kalau cuma satu orang nanti ada sesuatu hal di jalan kan, ribet gitu kan. Oke. Akhirnya jadi dua orang yang mengantar si orang Garut tersebut untuk pergi ke puskesmas ya. Lalu di saat itu dia pergi ke puskesmas bertiga dengan bonceng ya, jadi satu di depan, si yang sakit di tengah, dan temannya di belakang gitu kan. Akhirnya dia pergi ke puskesmas, dan akhirnya dia ada perawat dan memberikan perawatan kepada temannya tersebut ya.